upaya kudeta itu nyata. Saya 17 tahun jadi pengamat, tidak ada yang alamiah, itu aja. Ketika kita bicara tentang pemazulan, tentu bicara tentang siapa yang ada di sampingnya, siapa yang paling dekat, ya kan? Kemudian siapa yang paling mendapatkan keuntungan secara langsung. Nah, yang paling dekat, yang ada di samping, yang tidak jauh-jauh dari presiden adalah Wapres. Udah mendapat informasi ada menteri di kabinet Prabowo yang seolah-olah ingin menjerumuskan Presiden Prabowo dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Misalnya BBM. Ya BBM ini misalnya kemarin saya yakin ini pasang badan. Kalau nggak kemarin ikut kejebak. Ini jebakan, ini membuat chaos. Karena ini yang ditunggu-tunggu. Instabilitas politik. Kasus-kasus teror dan intimidasi itu operasi liar yang Presiden Prabowo tidak tahu. Ngapain dia merusak citra dia sendiri? Siapa yang mengendalikan operasi liar siapa ini? Siapa yang diuntungkan? Kan gampang sekali kita membaca situasi itu. Sama dengan peristiwa kudeta 98 ya, dengan waktu Gus Dur. Kita tidak ada yang tahu siapa yang melakukan itu. Operasi siapa? Kita nggak ada yang tahu sampai sekarang. Tapi yang untung siapa? Ya wakil presidennya. Gibran, jangan dilihat Gibran, di belakangnya siapa. Dan kita ngerti betul yang namanya Jokowi dan geng Solo ini taktiknya gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto mewaspadai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait isu pemakzulan yang berkembang akhir-akhir ini. Langsung saja saya sapa pengamat politik Uda Pangi Sarwi Caniago. Uda Pangi, terima kasih. Siap, Bang Margi. Sudah hadir ya? Iya, ya. Bang Pangi, apa indikatornya sehingga Bang Pangi meminta agar Wapres Gibran ini diwaspadai terkait dengan isu pemakzulan terhadap Presiden Prabowo Subianto? Ya, sebenarnya kalau bicara KPI ya, dalam fenomena politik itu bahwa peristiwa politik itu fenomena yang tidak ada yang alamiah. Makanya saya termasuk mazhab yang percaya bahwa dalam politik itu ada desain, ada arsitekturnya, ada perencanaannya, ada operatornya, ada yang mendesain. Maka peristiwa politik bukan peristiwa alamiah. Semua peristiwa politik selalu direncanakan, percaya sama saya. Itu mazhab saya sampai per hari ini. Nah, peristiwa misalnya Agustus, peristiwa yang sangat krusial kan, yang dialami Pak Prabowo, termasuk kemarin kan, sejalan dengan peristiwa statement yang ingin kudeta itu kan, kemudian peristiwa MBG, peristiwa tidak jadi kenaikan BBM kan, dan apa namanya dicicil selama ini. Maka memang peristiwa masa lalu, mestinya saya kan sudah 17 tahun jadi pengamat. Ya kalau misalnya Teddy bilang inflasi pengamat, saya rasa saya tidak inflasi. Karena ya background saya S1 politik, S2 politik, S3 politik ya. Kemudian jadi pengamat hampir 17 tahun. Jadi artinya saya ngomong sesuai dengan background saya. Kan yang dikritik tadi kan banyak pengamat yang inflasi itu ya datanya salah, ngomong nggak sesuai dengan bidang keilmuan. Kan? Kapasitas. Nah akhirnya dilempar sama publik lagi. Menteri lu bukan direct man and direct place nih gitu. Artinya banyak juga menteri nggak sesuai bidang gitu loh. Jangan hanya pengamat saja. Tapi saya mendukung juga memang pengamat harus sesuai dengan bidang juga supaya ngomongnya sesuai dengan keahlian gitu. Nggak masalah. Tapi menteri juga harus sesuai dengan keahlian. Jangan seperti Menteri Pariwisata kemarin gitu. Iya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara tentang pemazulan, tentu bicara tentang siapa yang ada di sampingnya, siapa yang paling dekat, ya kan? Kemudian siapa yang paling mendapatkan keuntungan secara langsung. Nah, yang paling dekat, yang ada di samping, yang tidak jauh-jauh dari presiden adalah Wapres, ya kan? Nah, kalau kemudian ada namanya buzzer anjing liar ya, yang saya lihat satu paket lah katanya ini harus kedua, belum tentu juga. Ya. Undang-undang mana itu juga tantangannya kan? Undang-undang mana yang memberikan harus satu paket? Karena ketika Soeharto jatuh, ya, karena kudeta rakyat juga 98, yang naik Habibie, nggak ada satu paket. Begitu juga ketika misalnya Gus Dur jatuh di kudeta, tidak satu paket. Yang naik adalah wakilnya gitu. Ini kan fenomena empirik, peristiwa yang terjadi di masa lalu. Selalu yang harus diwaspadai itu menurut saya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang di samping kita nggak jauh-jauh. Nggak usah nuduh yang panjang-panjang yang terlalu jauh Bandungnya itu menurut saya. Kenapa? Karena mereka langsung mendapatkan manfaat dari itu. Gitu. Jadi saya berpikir ya di dalam politik itu kan tidak ada yang kebetulan. Selalu ada desain itu. Jadi saya percaya kalau mazhab orang kan kondisi tidak aman itulah kondisi yang aman, atau sebaliknya kondisi tidak aman itulah kondisi yang tidak aman sebetulnya. Kewaspadaan itu sebenarnya dimanapun, jangankan presiden, kepala daerah pun begitu. Dia tetap waspada dengan wakilnya kan. Kapan-kapan tiba-tiba yang kasihannya kan kepala daerah dia yang modalin, dia yang berjuang pemilu, tiba-tiba ditangkap KPK. Ini wakilnya paket hemat, nggak biaya, nggak kampanye, nggak terlalu ribet gitu. Tiba-tiba jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur kan. Nah artinya apa? Ya itu yang menurut saya berdasarkan pengalaman ya, bahwa tidak perlu jauh-jauh.
Nah, kewaspadaan itu mesti selalu insting itu harus dilakukan gitu. Jadi Indikasinya, tanda-tandanya apa yang udah lihat? ya dari peristiwa-peristiwa krusial kemarin Agustus ya. Peristiwa yang hari kemarin yang ketika mulai ada statement, sebenarnya kan ditunggu-tunggu itu kan BBM naik kemarin. Nah, ketika BBM naik, maka akan terjadi disorder, ketidakteraturan. Harga naik, kelas menengah hancur. Kemudian instabilitas politik akan mulai menganga karena dicicil dari peristiwa MBG dan seterusnya itu kan level confidence-nya di downgrade terus. Nah, ketika itu terjadi, momentum itu terjadi kan tiba-tiba ada juga ngomong persoalan harus dikudeta, tidak perlu lagi dengan konstitusi, tidak jalur-jalur konstitusi tidak akan memungkinkan gitu kan. Nah, padahal orang-orang ini ketika anak haram konstitusi ini jadi wakil presiden, nggak ada statement tuh kudeta gitu. Bahkan yang ngomong-ngomong yang tadi itu mau kudeta itu 10 tahun era Jokowi yang BBM naik tiap hari, tiap pekan, tergantung minyak dunia kan, tergantung pasar. Kemana dia itu tidur aja tuh, ya kan? Nah, kemarin ditahan. Ya, kenapa? Mungkin presiden juga paham ini. Ada tim presiden yang membatalkan ini. Karena ada juga yang memancing-mancing nampak-nampaknya pola untuk menjebak, untuk menaikkan harga BBM. Karena risikonya nggak main-main. Ketika harga BBM naik, kebutuhan hidup naik. Instabilitas politik pasti terjadi. Ketika BBM diturunkan, kalau minyak harga dunia itu turun, misalnya sel Hormuz dibuka atau minyak mentah itu tidak mahal, apakah otomatis harga kebutuhan pokok tadi, layanan dasar itu akan turun? Tidak. Termasuk transportasi. Itu akan merusak citra presiden, pemerintah. Nah, itu kan jebakan-jebakan itu yang akhirnya selamat kemarin kan. Kalau itu terjadi, itu momentum. Jebakan dari mana? Jebakan dalam konteks harga BBM tadi. Nggak, maksud saya siapa yang menjebak? Ya nggak tahu, kita mungkin ada yang mendorong supaya dinaikkan penyesuaian. Saya dengar ceritanya begitu. Tapi ada juga tim presiden yang membela nggak bisa. Oke. Pokoknya nggak boleh naik BBM. Ini kan presiden sebenarnya sangat pro rakyat kan. Dulu di era Jokowi saya masih ingat. Nggak ada perang Iran, harga minyak dunia tergantung naik turun kan, tergantung pasar kan. Apa yang terjadi akibat dari ini, Bang Margi? Harga kebutuhan pokok nggak stabil. Transportasi nggak stabil. Kenapa? Harga minyak bisa naik, pagi-pagi turun, malam naik lagi. Artinya apa? Beban hidup makin naik. Inflasi terjadi. Dulu kita beli 50.000 misalnya, mie instan dapat 10. Sekarang mie instan 50.000 dapat 7 misalnya. Kenapa? Harga minyak dunia dipermainkan, harga BBM kita dipermainkan. Maka apa yang disampaikan oleh Gubernur New York itu kan menarik dia. Dia statementnya sederhana. Kalau nggak salah dia bilang kalau rakyat susah, saya juga merasa susah. Jadi kalau ke BBM ini naikkan, kita rakyat susah sebenarnya. Senasib seperjuangan. Senasib seperjuangan. Nah, artinya apa? Ya dia pelayan rakyat. Nah, dulu BPJS mau dinaikkan. Ada juga kemarin isu saya dengar Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan menaikkan BPJS. Kan nggak ada otaknya gitu loh, nggak mikir gitu loh. Kalau BPJS ini dinaikkan apa risikonya kan? Oke. Di saat yang sama list obat itu ada 124 dihilangkan oleh pemerintah. Tiba-tiba ada isu mau naikkan BPJS, nggak konsultasi, tanya gitu loh, supaya pemerintah menyiapkan juga strateginya supaya nggak dinaikkan BPJS. Nah, ini orang-orang siapa ini yang menjebakan-jebakan begini? Hati-hati. Orang siapa? Ya saya nggak tahu nih, bisa jadi ya pejabat lama, rezim lama, atau pejabat geng Solo, kita nggak tahu juga. Kenapa lama-lama ini menjadi pemerintahan Prabowo tidak efektif? Pemerintahan Prabowo tidak pro rakyat. Lama-lama ini akan menggerus level confidence presiden. Trust building presiden termasuk appropriating presiden. Karena apa? Menterinya nggak kompeten, menterinya nggak pro rakyat, menterinya tidak yang dibilang oleh Gubernur New York itu. Kalau rakyat susah, dia harusnya merasa susah. Oke, udah. Itu sebentar. Berarti udah mendapat informasi ada menteri di kabinet Prabowo yang seolah-olah ingin menjerumuskan Presiden Prabowo dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Misalnya BBM. Ya BBM ini misalnya kemarin saya yakin ini pasang badan. Kalau nggak kemarin ikut kejebak. Kenapa lagunya kan dunia udah naikin BBM semua. Asia Tenggara udah naik semua, tinggal kita yang belum penyesuaian. Itu sudah ada lagu-lagu itu. Tapi Presiden pro rakyat dia bilang, saya yakin termasuk timnya Presiden nggak mau. Ini jebakan, ini membuat chaos. Itu yang hebatnya Prabowo kemarin. Karena ini yang ditunggu-tunggu. Instabilitas politik. Karena kalau BBM naik, pasti kebutuhan hidup naik. Kelas menengah hancur, daya beli pasti rusak. Pasti itu, nggak bisa enggak. Nah, sekarang mau diturunkan BBM, apakah harga akan turun? Tidak ada judul itu turun. Dia akan tetap naik, direct terus. Itu fakta. Itulah pemimpin pejabat yang menjiwai rakyatnya. Dia tahu ini beban rakyat. Kalau rakyat susah, rakyat susah, saya juga susah. Oke, tapi itu kebijakan yang realistis atau populis? Ya, realistis untuk konteks sekarang. Memang orang susah semua. Mau ngapain lagi? Uangnya ada, tinggal digeser aja subsidinya atau dari mana kan? MBG itu aja dipotong bisa kok. Dari 7 hari jadi 5 hari. Atau kalender-kalender merah dicek lagi. Pindahan ke BBM kan bisa. Gas. Dulu pajak mau naikin siapa? Rezim sebelumnya. Mau 12%. Mau disiksa rakyat kan? Pajak. Nah itu kan kemarin pupuk udah diturunkan. 20% dari subsidi. Itu kan program yang membahagiakan hati rakyat. ONH? Ya. Haji juga diturunkan. Kalau kemarin ceritanya naik terus. Nggak ada, cuma celana pendek aja udah naik. Ya kan? Naik semua.
artinya penyesuaian terus. Bahasa sekarangnya kan penyesuaian. Nah ini kan ditahan sama Prabowo supaya, maka kenapa Prabowo ini menurut saya penting untuk kita jaga dalam konteks dia membela kepentingan rakyat. Sepanjang ini dilakukan, listrik tidak naik. Itu token listrik itu 10 tahun Jokowi menurut saya biang keroknya itu. Harga BBM listrik kita mahal banget sekarang. Ya, sekarang listrik kita dukung Prabowo, tapi jangan pernah naikkan listrik itu. Kapan perlu digratiskan layanan dasar ini? Bayangkan Bang Margi hidup di Indonesia listrik gratis, ya. Apalagi misalnya BPJS gratis, ya. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Tidak perlu kita, itu layanan paling membahagiakan rakyat, Bang Margi. Itu layanan dasar hak rakyat. Kalau itu bisa dilakukan dari rampasan perang tadi, kemudian di-share sama rakyat, siapa yang kita nggak bela pejabat seperti ini? Artinya apa? Pejabat yang merasakan, ya dia susah, rakyat juga susah gitu. Jadi menurut saya, contoh kemarin ada undang-undang Omnibus Law, itu rezim siapa coba? Buruh teraniaya sekarang, ya kan? Perampasan aset harus disahkan sekarang, sebelum nggak berani. Nah kita tunggu nih, berani nggak? Itu peristiwa menunjuk saya, ini penegakan hukum mau dijalankan, gitu kan? Terus misalnya kebebasan sipil, freedom of speech, freedom of expression, itu penting dijaga. Nah kemudian tiba-tiba ada ngomong pengamat, teror ini tidak akan berhenti sepanjang Prabowo masih presiden. Satu-satunya supaya teror ini berhenti, presiden harus berhenti. Hello, kok kan nuduh presiden? Dari mana ini? Kok Jaka Sambung nggak nyambung otaknya? Itu kan nuduh. Buktikan dulu di persidangan ya. Makanya saya sepakat juga bahwa kepada jalan sipil nggak masalah, nggak harus militer kan? Karena memang setiap warga bebas untuk berbicara. Menurut Uda, kasus-kasus teror dan intimidasi itu operasi liar yang Presiden Prabowo tidak tahu. Bisa saja Presiden Prabowo tidak menahu. Ngapain dia merusak citra dia sendiri? Coba pikir. Dia dari TNI sendiri, ya kan? Siapa yang mengendalikan operasi liar siapa ini? Siapa yang diuntungkan? Kan gampang sekali kita membaca situasi itu. Belum tentu semua itu bahwa itu terjadi seolah teror ini tidak akan berhenti kalau Prabowo nggak turun. Ini gimana? Oke, apakah itu ada kaitannya dengan rencana Wapres Gibran yang ingin menjenguk Andri Yunus tapi tidak dipenuhi? Itu juga kan menarik juga, klik yang nyambung kan? Mau datang Prabowo aja nggak berani datang, belum datang kan? Tiba-tiba mau datang tapi ditolak oleh Kontras. Ceritanya begitu. Lagu lama kaset usang kita udah paham gitu loh. Cuma kan nanti kita nih dituduh lagi, Anda menuduh loh, cari bukti lagi. Udah Bang Margi, kita nggak digaji Bang Margi. Disuruh lagi saya cari bukti nanti. Itu bau kentut aja, bau amis aja. Sama dengan peristiwa kudeta 98 ya. Dengan waktu Gus Dur. Kita tidak ada yang tahu siapa yang melakukan itu. Operasi siapa, kita nggak ada yang tahu sampai sekarang. Tapi yang untung siapa? Ya wakil presidennya. Nggak jauh-jauh, nggak saya. Kecuali saya langsung jadi wakil presiden. Tuduh saya kudeta saya nggak apa-apa mungkin saya. Ya langsung saya jadi wakil presiden. Jadi naik jadi presiden kan. Ya, artinya apa? Saya nggak mau menuduh, karena nuduh suruh cari bukti. Bukti apa? Nggak itu peristiwa politik, nggak ada bukti. Sedangkan sekarang aja bisa bias siapa yang melakukan operasi itu. Iya, udah. Presiden Prabowo tahu ada circle di ring satunya di kabinetnya yang membahayakan dirinya. Harusnya tahu, makanya saya kan dianggap adu domba lagi, kan? Kenapa orang udah adem-adem, ada adu-adu gitu kan? Kalau menurut saya begini, harus waspada tuh harus tetap. Kemudian ada waktunya juga untuk nyalip gitu loh. Jangan lama-lama, kan udah wakil presiden. Beban apa lagi gitu loh. Yang artinya nyalip lah gitu ya. Jangan nanti kalau kita nggak nyalip, saya kan pernah lintas Sumatera jadi supir. Kita harus kontemplasi nih. Hitung-hitung kan kalkulasi kapan kita harus nyalip ya kan. Lihat lampu Bang Margi, cocok nggak untuk masuk nih. Lampu hijau masuk kan, terukur itu ya kan. Nah, kalau nggak kita disalip. Apalagi disalip di tikungan. Itu. Jadi politisi memang nggak bisa terlalu baik menurut saya. Harus betul-betul mengukur semuanya karena ada dua peristiwa ini udah mulai gejalanya, persamaannya kelihatan gitu loh polanya. Menurut Uda berapa persen di kabinet yang menjadi beban politik Presiden Prabowo dan bisa membahayakan? Makanya dalam berita-berita yang saya baca kemarin bahwa kabinet pejabat-pejabat lama geng Solo ini harus dibersihkan gitu, supaya tidak ada beban bagi Pak Prabowo, supaya pemerintahan Prabowo ini berjalan efektif, supaya ada kebijakan yang pro rakyat. Karena menteri-menteri dia itu berbisnis, tidak pernah merasakan susah. Kalau dia merasa susah, kalau rakyat susah dia juga merasakan susah. Nggak ada. Itu yang jadi problem sekarang. Buktinya niatnya mau naikkan BPJS, naikkan BBM misalnya kan. Ada juga niat lain kita nggak tahu kan. Tetapi kan ada gelagat-gelagat itu ada saya lihat gitu. Nggak pro rakyat gitu. Ada yang mau mancing-mancing naikin listrik gitu kan. Naikin pajak kan, naikin apalagi kemarin tuh haji, pupuk. Tapi kan itu kemudian tidak terjadi kan. Nah, perampasan aset itu didukung seolah tidak tegas, tidak cepat gitu kan untuk pemberantasan korupsi Indonesia. Jadi saya pikir kenapa tidak efektif hari ini? Kenapa pemerintahan Prabowo level confidence-nya menurut saya tidak sebagus yang saya bayangkan? Karena memang terlalu banyak itu pejabat-pejabat bermasalah. Gitu. Itu yang menurut saya menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Gitu. Jadi pemerintahan tidak maksimal. Kalau bermasalah kenapa dipakai? Nah itu yang kemudian
dalam politik ini nggak bisa pakai perasaan sih menurut saya. Tapi nampaknya Presiden Prabowo masih punya perasaan gitu. Kalau memang terbukti memang diuji, di testing the water, dicek ombak, dia nggak membela rakyat. Udah. Kemudian dalam rapat-rapat ngomongnya apa aja. Kan bisa didengar. Ada mata-mata. Ada nggak 80% otaknya, perutnya bicara rakyat? Jangan-jangan bisnis semua otaknya itu. Untung-untung kan. Untung Tantim dihapus. Ya kan? Udah Garuda rugi mau dikasih tunjangan besar. Itu Prabowo melakukan itu kan. Itu harus kita apresiasi. Maka maksud saya begini Bang Margi. Kalau hati nurani kita itu, kalau yang benar itu kan tidak salah kita puji, kita reward. Nah, nyalakan nurani kalau ada masalah gitu. Ketika hari ini kemarin BBM dinaikkan, itu kan juga kita, nurani kita juga rakyat yang makin terbebani. Apakah situasi hari ini Pak Prabowo belum maksimal melakukan bersih-bersih di lingkaran kekuasaannya? Ini terkait dengan hutang budi politik? Saya nggak tahu hutang budi atau apa masalah beban masa lalu. Tapi kan kemarin katanya udah ada angin-angin sepoi-sepoi resapel. Ya kita lihatlah bagaimana perubahan Menteri Keuangan di resapel hari ini kan terasa. Meskipun ada yang populis, terlepas itu. Tapi kan dia pastikan 1 tahun harga BBM nggak naik misalnya. Ini kan happy kita gitu loh. Kebayang nggak kalau Sri Mulyani ini jadi menteri? Ditakut-takuti rakyat, defisit ini Pak, ini susah Pak. Nggak jadi itu. Harusnya subsidi untuk rakyat. Itu maksud saya, itu baru 1 menteri loh. Yang saya kor-kor waktu itu loh. Ya. Belum yang lain gitu. Itu maksud saya, akan lebih maksimal, sentimen pasti positif. Terlepas Purbaya orang mengatakan populis apa, tetapi kan dia ada kebijakan. Dia mengatakan, dia beri jaminan. Ada uangnya katanya. BBM 1 tahun ke depan sampai bulan 12 aman gitu kan. Itu kan happy kita Bang Margi. Meskipun berisiko bagi keuangan Ya negara. itu tidak bersalah, memang negara itu rugi untuk rakyat. Ngapain cari keuntungan, ngapain berbisnis, apalagi BPJS mau berbisnis sama rakyat. Memang harus rugi, bantu rakyat nggak apa salahnya. Nggak usah pelit sama rakyat lah, bantu rakyat ini. Oke, udah. Selain berbagai kebijakan, ini juga ada yang mempertanyakan mengenai sejumlah pernyataan dan pidato Presiden Prabowo dalam merespon isu-isu di publik. Seolah-olah apa yang menjadi arus utama di masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Udah melihatnya seperti apa? Ada isu-isu yang tadi itu kaitannya dengan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo. Ini kan dicicil aja. Misalnya Presiden Prabowo kan dilihat, dicicil bagi publik, mungkin lama-lama kan sentimen itu akan merusak citra kan. Makanya memang Presiden kan harus hati-hati misalnya dalam pidato. Setiap ada sabun, setiap mandi butuh sabun. Artinya ya harus terukur gitu loh. Ada KPI yang jelas. Kemudian pidato jadi liar kan. Bicara tentang kunjungan ke luar negeri, soal sawit dan seterusnya. Itu saya seperti dihadap-hadapkan berantem sama rakyat kan. Itu kan tidak bagus. Nah, saya juga nggak tahu, liar banget itu. Percaya betul. Mungkin Presiden terlalu percaya diri dengan MBG ini. Nggak perlu kampanye, nggak perlu face to face ketemu rakyat. Nggak perlu datang seperti Gibran hari ini. Oh Gibran luar biasa hari ini. Datang terus ke bawah-bawah itu. Kemarin ke NTT, kemana-kemana. Keliling terus tuh. Sementara Presiden Prabowo terjebak ke luar negeri terus. Apakah ini alamiah ini dalam politik menurut saya? Nggak ada desain ini. Atau memang Prabowo bilang, ya saya nggak berusaha kampanye. Saya MBG menang kok dengan MBG ini. Faktanya MBG kacau pelaksanaannya. Programnya bagus, mulia, ngasih orang makan, apalagi orang yang nggak pernah makan dikasih oleh negara. Tapi yang muncul yang viral ini kan yang jelek-jelek semua. Itu dibiarkan. Tiba-tiba ada lagi dulu cerita apa namanya lele lah kasih kan satu utuh, sepotong sapi lah. Habis itu muncul tiba-tiba motor, tiba-tiba muncul viral di mana-mana. Dibiarkan aja itu. Itu mencicil, itu desain. Itu yang lama-lama menjatuhkan citra Presiden Prabowo. Percaya sama saya. Termasuk isu gentengisasi. Ya, artinya pidato yang tidak terkontrol kan, gentengisasi. Harusnya tidak hanya gentengisasi. Itu kabel-kabel yang banyak orang meninggal di jalan gara-gara kabel liar yang ratusan semrawut itu potong. Itu orang empati. Itu bagus juga gitu. Tapi memang pidato itu kenapa nggak dikontrol gitu? Karena setiap mandi butuh sabun. Siapa pemadam kebakarannya? Nah, ini desain siapa dibiarkan begini terus? Kunjungan ke luar negeri terlalu banyak, ke luar daerah nggak ada. Padahal kalau kunjungan face to face ke daerah-daerah itu, menyapa, menyalami, say hello, bertemu dengan rakyat, menyapa hati rakyat, insting politik kita jalan, ya kan, kita tahu penderitaan rakyat di bawah. Kan itu dilakukan Jokowi 10 tahun. Oke, ini bukan Dan masalah. dia tidak pernah kunjungan ke luar negeri kan. Sebenarnya kunjungan ke luar negeri ini akhirnya kan jadi polemik juga. Sebenarnya nggak ada masalah. Kan kata Presiden Prabowo untuk mengamankan minyak kan. Nggak ada masalah. Tapi ingat, pemilih kita ini tamatan SD. Dia mengerti mana yang populis, mana yang enggak. Bukan pemilih kita sarjana yang menentukan republik ini. Bukan pemilih rasional. Bukan rasional. Yang populis. Yang gunting-gunting pita, yang cipiki-cipiki, yang lagi makan di foto dengan dekat rumah lagi kumuh. Pencitraan. Itu yang dipilih rakyat sekarang. Nggak bisa, nggak. Memang itu faktanya kan Indonesia. Bukan yang naik pesawat, habis itu disambut, salaman, kemudian foto-foto. Rakyat belum tentu happy. Menurut dugaan saya ya, itu sangat elitis kan. Nah, sentimennya nggak dapat. Sentimen rakyat kita begitu. Humanisme kan, sisi populis. Ya, itulah gara-gara gorong-gorong itu. Oke, apakah ada sumbatan informasi dan komunikasi di circle ring 1 Prabowo sehingga
tidak masuk nih situasi atau realita di masyarakat sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Ya makanya termasuk saya nggak tahu siapa yang memagari itu kan. Tapi kan ada juga orang yang selalu mengingatkan. Tapi nggak ada juga orang yang selalu ada di samping presiden kan untuk melakukan hal-hal yang supaya tidak keras kepala itu dalam arti ini harus berubah gitu. Ada problem, ada misinformasi dengan rakyat. Ini rakyat nggak bisa menangkap ini sentimen positif, ini sentimen negatif. Pasti ada lah kan laporan-laporan itu. Tapi saya nggak tahu sejauh ini misalnya program-program Presiden Prabowo ini kan sangat berkelas sebenarnya. Tapi fakta di lapangannya banyak masalah. Banyak nggak beres, kan itu aja. Apa kurangnya misalnya sekolah rakyat itu? Luar biasa itu, memang orang nggak pernah sekolah, nggak ada duit, disekolahkan sama negara, ya kan? Nah, kemudian makan siang gratis, ini kan bagus sekali mulia, tapi pelaksanaannya kacau balau di lapangan semua. Nggak ada standarisasinya. Artinya kalau ini proyek ini kan mestinya juga setahun diuji coba dulu, misalnya pilot project namanya. Ya, pilot project itu dicoba dulu di 30 provinsi. Satu provinsi dikasih 5 dulu. Dikasih ompreng kah yang paling ideal, atau prasmanan kah yang paling ideal, atau cuma dapur sekolah aja yang dipakai supaya guru-gurunya bisa masak, guru honorer bisa terlibat, nggak perlu lagi mobil MBG, ya kan? Nggak mungkin lagi diracun, karena anaknya sendiri masa diracun sama gurunya, ada dapur sekolah gurunya di situ, misalnya. Atau kita coba buat yang seperti sekarang. Banyak nggak dikasih ke vendor ini kan? Banyak nggak keuntungan? Ya, banyak nggak sunat-sunat? Ya katanya sunat-sunat ini kan udah banyak saya dengar-dengar. Udah rahasia umum. Izinnya lah katanya, untuk gizinya lah katanya. Untuk ininya katanya, petugasnya, untuk supir, banyak kan. Akhirnya tinggal sedih kita melihat hasilnya kan di lapangan. Oke, Ya. udah di satu setengah tahun pemerintahan Presiden Prabowo, menurut Uda, ada yang berubah dari sosok Prabowo Subianto? Yang berubah nggak ada kan, beliau tetap yakin bahwa yang beliau lakukan asal membela rakyat, dia kan beliau pasang badan, kata beliau kan. Nah ini Prabowo kan kita lihat apa yang beliau katakan ini kan pasang badan, itu yang dia coba seperti MBG ini. Tapi menurut saya harus evaluasi total gitu. Ini orangnya siapa gitu. Kok justru MBG bukannya untuk men-tracking kenaikan elektabilitas untuk terhadap citra Prabowo, kok mendongkrak Prabowo artinya gitu. Harusnya kan dicarilah orang yang lebih terukur lah, lebih lebih melihat isu-isu di masyarakat kan. Orang udah ngomel gitu, kok ada pembiaran gitu. Jadi saya kan ya lama-lama kebijakan yang ada yang perjuangan seperti BBM kemarin itu kan tarik ulur tuh. Nah akhirnya coba kalau kemarin, kebayang nggak sama Pak Margi kalau kepancing kemarin nih? Misalnya nggak ada yang jamin nih, nggak ada pasang badan. Misalnya Balil ngomong gini nih, Pak nanti gimana nih Pak? Defisit ini Pak, minyak dunia naik semua Pak, negara Asia Tenggara udah naik semua Pak. Misalnya begitu cara meyakinkan, kata Presiden, ya udahlah kalau begitu daripada kita susah. Gimana? Pak Margi kebayang nggak sama Pak Margi? Resiko politik. Resikonya. Itu yang dihitung sama Prabowo sebenarnya, sama tim yang kemarin pasang badan. Karena nggak kebayang gitu. BBM nggak naik aja kemarin 1 Maret ya, 1 April. 1 April itu. Barang udah naik duluan. Di mana-mana sudah antri di SPBU untuk nunggu karena besoknya BBM naik. Nggak dinaikkan gitu. Nah, sampai kapan kata orang? Diusulkan lagi paling 3 minggu, 4 minggu paling kuat. Jadi memang upaya kudeta itu nyata di internal. Ya kalau saya nggak nyata, dalam politik saya 17 tahun jadi pengamat, tidak ada yang alamiah, itu aja. Dan termasuk siapa yang di dalamnya itu. Ini barang selundupan siapa? Ini bekerja untuk siapa? Agenda siapa? Ini untuk mendongkrak presiden atau untuk menjatuhkan presiden atau untuk menyelamatkan presiden? Itu zonasi wilayah pertempuran primer sekunder kita udah paham kok itu dunia-dunia begitu. Harusnya presiden paham gitu. Udah waktunya nyalip. dengan cara? Kalau nggak bebannya berat, ya harus apel apa kek? Cari orang yang betul-betul yang dibilang oleh pejabat yang betul-betul kalau rakyat susah dia juga ikut susah gitu loh. Cari pejabat yang begitu. Bukan dia pikirnya bisnis terus, untung terus. Ya kan? Itu menurut saya, kalau presiden ingin selamat sih menurut saya. Oke. Karena momentum-momentum itu ada terus. Apakah dengan mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu bisa menjadi contoh langkah berani dari Presiden Prabowo? Yes, persis. Saya yakin itu. Kalau nggak masih Sri Mulyani, saya nggak kebayang hari ini. Ditakut-takutinya presiden. Ya. Berikutnya siapa menurut Uda setelah Sri Mulyani? Yang masih ada di kabinet? Iya. Memargi mancing-mancing saya nanti marah nanti pejabat geng. Nggak, saya cuma nanya. Geng racing lama nanti. Maksudnya betul lama lah mereka itu. Nggak ada manfaat untuk rakyat ngapain. Ya kan? Tapi kan mereka menguasai suara di parlemen, ketum partai, kan ada risiko politik ini. Jika tidak berhati-hati. Ya, makanya kalau begitu itu sebenarnya kalau ketua partai masanya selama ini aman kan. Dia pakai kursi pengaman lah kan. Ya berhenti jadi ketua umum baru bisa jadi resapel kan bisa juga. Tapi kan intinya sih ya coba aja presiden punya insting aja. Dia selama dia rapat tuh pernah nggak cinta rakyat gitu loh. Jangan-jangan 80% nggak pernah bicara rakyat gitu. Kan kaget kita Menteri Pariwisata kayak kemarin tuh. Kebingungan kayak gitu. Viral kan? Oke. Kayak Masih punya waktu berapa lama Presiden Prabowo untuk membereskan
situasi di dalam tadi? Karena kan udah 1,5 tahun ini. Terlalu lama sih menurut saya, terlalu lama. Karena kan setelah Harusnya tahun kemarin udah dibereskan, ya kan? Penyegaran istilah Pak Margi, penyegaran. Cari orang yang public figure yang bagus, yang pernah susah, punya kepekaan yang ketika rakyat susah dia juga ikut susah, ya kan? Oke. Otaknya itu adalah melayani, bukan dilayani. Itu kan itu yang saya katakan, ya dia harus mengatakan ya saya pelayanan rakyat gitu loh. Oke. Ini soal mau atau tidak mau, atau berani atau tidak berani? Berani atau tidak berani, mau tidak mau, tapi saya pikir mungkin memang sedang dipersiapkan ke arah sana. Karena lama-lama Presiden juga memahami mereka ini akhirnya jadi beban. Pemerintahan tidak efektif, tidak berjalan maksimal. Karena tadi itu tiba-tiba yang saya dengar itu banyak yang dalam otak benak itu bisnis saja, bukan pelayan rakyat kan. Jadi kalau Presiden, ya kan ibaratnya seperti nyembeli bebek aja. Kalau kita ragu nyembeli bebek, bebek itu kan nyawanya panjang. Jadi disembeli dia bisa terbang dia. Kalau ayam potong disembeli langsung mati. Jangan ragu-ragu nyembeli bebek itu. Harus tuntas. Kalau enggak, dia disalib. Percaya sama saya di tikungan. Kalau begini terus gitu. Maksud saya, kita kan sayang sama Presiden Prabowo ya. Sayang berartinya, karena dia masih bela rakyat. Pupuk diturunkan, haji diturunkan, ya kan? BPJS dia nggak mau naikkan. BBM ditahan. Ini perampasan aset katanya didukung. Ini kita lihat nih ya kan. Nah, terus apalagi misalnya MBG ini untuk rakyat, dibantu uangnya untuk rakyat, ya kan? Listrik nggak dinaikkan. Itu kan udah rasa syukur kita. Tinggal nanti layanan-layanan dasar itu. Kalau memang sudah banyak rampasan perang ini diambil sama negara, dari tambang, dari hutan, kemudian digeser untuk subsidi rakyat, semuanya layanan dasar itu gratis. Siapa yang nggak happy gitu? Digratiskan semua sama negara. Itu kan cita-cita kita sebenarnya. Layanan dasar, listrik, BBM, apalagi kemarin makan siang ini, ya kan? Pajak tidak dinaikkan, kalau bisa diturunkan ke depan, ya kan? Nah, itu hal-hal yang meskipun memang program-program Pak Prabowo, saya banyak ini muncul program-program Pak Prabowo ini kan banyak juga yang jadi seperti pemeriksaan kesehatan gratis. Ini kan kita happy, dikasih gratis sama rakyat. Tapi pelaksanaannya gimana ya? Ada evaluasi. Soal sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, membangun 300 fakultas kedokteran, 3 juta rumah. Ini gimana? Udah jalan atau belum nih? Kalau nggak jalan ganti menterinya. Ya kan? Koperasi Desa Merah Putih. Ini koperasi nggak boleh rugi. Selama ini koperasi rugi terus, bangkrut terus. Karena koperasi itu tidak pernah bertahan kan? Nah, gimana supaya koperasi ini tidak rugi gitu? Biasanya begitu. Koperasi itu nggak ada yang bertahan. Dan kan? Ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan itu. Ya, ada pihak bukan ingin menggagalkan, menjauhkan dari program yang pro rakyat. MBG aja dikritik sama orang hari ini. Padahal kan mulia sekali karena pelaksanaannya kacau balau itu. Nggak pernah mengerti. Kalau saya jadi kepala badan MBG, pasti saya tegas. Ini loh SOP-nya, makanan yang harus Anda kasih, berapa marginnya? Boleh. Besok saya akan sanksi langsung blacklist. Ini saya cabut izinnya, ya kan? Diumumkan. Nggak ada beli-beli, harus betul-betul manfaatnya terlalu banyak, harus beli, rakyat itu beli ke rakyat gitu. Jadi jangan beli kepada ya akhirnya menguasai MBG itu kan itu yang dikritik, orang-orang pejabat lagi, orang-orang pengusaha lagi. Sementara katanya awalnya beli lele ke rakyat lah, susu ke rakyat, telur ke rakyat, tapi enggak juga gitu. Nah itu kan harus dievaluasi. Termasuk kan banyaklah program-program Pak Prabowo ini misalnya pembangunan 500 kodim gitu. Itu kan juga apakah itu sangat signifikan dibutuhkan atau itu bisa dibatalkan dulu, ditunda dulu lah gitu. Karena menimbulkan kesan militeristik. Enggak, efisiensi misalnya itu juga perlu dipertimbangkan karena itu emosi publik. Kok kita itu kan biayanya besar, maintenance-nya besar karena satu kodim itu kan besar biaya. Itu kan juga perlu dikaji ulang. Kita tetap mempertahankan kedaulatan kita penting dong ya kan stabil. Tapi apakah ini sangat urgen atau tidak? Itu tuh juga dikalkulasi. Karena kalau kita ngomong-ngomong militer ini nggak takut-takut juga kita nih. Nanti kita dianggap menolak kodim nanti gawat lagi kita. Jadi intinya sih ya kalau gentenisasi ya termasuk hilirisasi misalnya itu memang penting semua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang sangat urgen sekali. Prioritas. Iya, prioritas itu justru nggak pernah dipidatokan. Itu yang saya sangat sayangkan juga. Saya nggak tahu siapa yang buat pidatonya. Kemudian saya juga nggak tahu kenapa nggak dikasih KPI-nya, terukurnya kemana. Jangan dibiarkan liar. Nanti makin liar, yang enaknya, yang senangnya, yang sebelah gitu loh. Oke, jadi kalau kita bicara persepsi atau citra pemerintah di mata publik, ini sendiri-sendiri atau masih paket Prabowo Gibran? Ya sekarang kan memang Pak Prabowo kan mazhabnya adalah persatuan. Beliau kan selalu merangkul kan, tidak mau kita ini harus bersatu kan itu mazhab beliau. Tapi kan dalam politik nggak boleh juga terlalu polos menurut saya. Tapi menurut saya Pak Prabowo mungkin nggak polos juga. Mungkin udah ngerti, udah terukur. Cuma mungkin nggak tegaan kali ya. Atau main perasaan kali ya. Dalam politik nggak boleh main perasaan. Itu aja sih pesan saya.
Kalau memang orang yang nggak benar, nggak bisa dipertahankan lagi daripada kita yang terjerumus, daripada kita yang disalib, daripada kita nanti banyak menteri-menteri titipan ini banyak nggak beres, justru kita yang menjadi beban, ngapain? Oke. Sementara menteri pembantu presiden kok, membantu kerja presiden, bukan beban presiden. Atau ada kartu truk yang dipegang sebelah? Nah, itu nggak tahu saya mau punya atau tidak ya, tapi itu kan keberanian aja. Ada waktunya mungkin, tapi ini terlalu lama sih menurut saya. Udah terlalu lama. Sehingga memang akan kita lihat nanti sentimen citra itu jangan sampai lama-lama ya. Itu tadi, presiden nggak pernah berani nyalip, akhirnya ditelikung di tikungan, disalip di tikungan, itu bahaya. Oke. Nah, isu pemakzulan masih akan terus bergulir atau redup dengan sendirinya menurut udah? Menurut saya akan lihat momentum-momentum tetap akan ada. Lihat lagi momentumnya, ini udah, menurut saya udah 2 peristiwa. Harusnya presiden sudah belajar dari 2 peristiwa ini. Agustus Sama yang kemarin. Ya. ada menteri di kabinet yang mendorong agar harga BBM dinaikkan. Ya, saya dengar-dengar. Tapi ditahan oleh tim Prabowo. Ya, saya dengar-dengar begitu. Bisa iya, bisa tidak kan? Saya dengar begitu. Tapi intinya, artinya nggak berani lah. Ini ya waktu itu, ini gimana ini gitu. Akhirnya kan ada yang bilang, udah, saya jamin. Jangan naik. Iya, gitu. Oke. Pasang badan lah. Gitu. Pasang badan. Dari 2 fenomena tadi, kalau misalnya masih belum aware juga, apa yang akan terjadi? Ya nggak tahu yang terjadi dalam politik, nggak bisa ditebak cuaca ini kan. Cuaca ini kadang-kadang mendungnya di Depok, ya datang angin, ditiup, akhirnya menurut kita hujan Depok, ternyata hujannya di Jagakarsa, ya tergantung cuacanya. Tetapi berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan gitu. Karena yang namanya Gibran jangan dilihat Gibran di belakangnya siapa. Dan kita ngerti betul yang namanya Jokowi dan geng Solo ini taktiknya gitu. Ya mengerti lah, Bu Mega juga paham bagaimana mereka PDIP segitunya merasakan gitu loh, dalam kan. Jadi cengkeraman Solo masih sangat kuat? Iya, masih sangat kuat lah sampai sekarang. Menterinya aja 60% dari geng Solo pejabatnya. Gimana nggak kuat? Oke. Kalau memang dilakukan kocok ulang yang frontal di kabinet, ada dampaknya terhadap parlemen? Minimal. Dukungan politik di parlemen? Ya nggak tahu saya. Gitu. Kalau di parlemen kabarnya kan mau 8% ceritanya kan. Ya bagus itu. Jadi ada partai-partai baru nanti akan kesulitan jadinya. Angin segar bagi partai lama kan. Nah, tapi kalau kemudian kocok ulang kabinet itu akan mempengaruhi peta parlemen, ya tergantung juga. Kan bisa saja kocok ulang itu, lu kirim orang yang terbaik deh. Nah, yang lama ini nggak bisa dipakai ini, bisa juga kan. Bisa juga, wah ini udah nggak benar ini. Saya ganti ya, gitu, ganti pemain gitu kan, bisa aja. Tapi intinya pemerintah ini mesti efektif ya. Ini kabinet kan hak prerogatif presiden Prabowo. Mestinya Presiden Prabowo sudah ada, pasti Presiden sudah punya mata-mata, ditaruh di mana-mana, dia pasti tahu omongan menteri ini apa aja omongannya. Dia pernah nggak bicara rakyat kan? Dia bicara bisnis 80%, rakyat 20%, ini kan ketahuan. Ini banyak pegiat karena hobinya naikin harga, mempermainkan harga kan, menyusahkan rakyat, kan tahu itu harusnya. Rakyat masih punya kesabaran nggak untuk menunggu itu, bersih-bersih tadi itu? Itu yang ditunggu masyarakat. Iya, maksud saya tingkat kesabaran udah nggak sabar itu kemarin di media sosial, saya lihat udah nggak sabar. Udah ngeri itu bahasanya. Saya lihat di media sosial ya, udah sangat liar gitu. Karena nggak ada, bagi mereka, kok presiden nggak mau melepaskan apa namanya orang-orang yang bermasalah ini. Karena kita inginkan happy lah gitu. Cobalah, tiba-tiba ada keberanian negara untuk menurunkan harga listrik saja. Siapa yang nggak happy gitu loh? Diturunkan 50% kita bayar listrik hari ini. Uang dari mana? Ya itu tugas negara cari uangnya dari tambang, dari hutan yang ditebang. Dari hilirisasi, banyak uangnya. Tapi nggak pernah itu mau menurunkan. Wah gini gue tanta berantai inti lagu-lagu dia kan. Ceritanya naikin. Ya. Jadi selama Presiden Prabowo bisa menjaga kebutuhan layanan dasar masyarakat, aman. Angin segar. Jadi ingat nggak ketika misalnya kudeta dilakukan terhadap Erdogan, itu kan militer yang ambil alih langsung, cover itu ya Turki, sampai tank-tanknya jalan kan. Tapi ketika sentimennya dapat, klik dengan hati rakyatnya, emosinya dapat dikelola dengan baik, dia berpihak kepada rakyat, yang membela rakyatnya, itu tanknya nggak bisa jalan, dipagar rakyat di jalan itu. Ada yang kejadian diinjak kan sama tank itu kan? Dilindas kan? Segitu nggak nanti orang jagain Prabowo kalau ini terjadi? Nah itu bagaimana mengelola emosi publik ini, membahagiakan hati rakyat dengan program. Sejauh ini kan sudah bagus program nih, sudah banyak membahagiakan hati rakyat, memurahkan pupuk tadi kan? Nah misalnya BPJS besok list ditambah lagi, jangan dikurangi, ini ditegur. Orang mati tinggal 129 obat udah hilang. List penyakitnya tinggal mati aja enggak. Ngapain orang pakai BPJS? Enggak ada teman saya banyak korbannya, keluarga saya banyak korbannya, yang tetangga saya, bahkan teman saya di Kalimantan kemarin curhat, rumah sakit Pemda di mana. 124 bang, enggak ada list obat kita lagi nih. Tinggal mati aja enggak di list nih.
Orang disuruh bayar BPJS. Cerita dinaikin lagi lagunya. Listnya dikurangin terus. Ini kan nggak punya perasaan gitu. Ini nggak pernah susah. Harusnya kan menjiwai pejabat itu kan. Jadi kalau rakyat susah, dia merasa susah gitu. Ini nggak ada. Dan itu dilakukan oleh para pejabat warisan rezim masa lalu yang saat ini masih bercokol di Ya kabinet hobinya kan Prabowo. naikin harga, yang mengacaukan harga selama ini kan rezim lama itu. Naikin pajak aja dinaikin, Prabowo yang nurunin kok. Itu fakta. Jadi kalau pengamat hari ini yang ngomong mau apa kata dia, mau kudeta, mau inilah harus jatuh kan. Lu kemarin kemana gitu loh. Ketika BBM dinaikkan siang malam pagi, pajak dinaikin, itu BPJS dinaikin, lu kemana? Itu ada wapres yang katanya apa namanya? Anak konstitusi. Nggak ada cerita, lu diam aja kok. Pengamat terbelah juga nih. Ya nggak tahu. Kalau saya kan sepanjang ngapain kita soal membela nggak membela. Asal rakyat dibela ya kita bela, ya nggak? Itu aja. Tapi Oke. kalau hari ini nggak ada jeroan membela rakyat, ngapain kita bela? Oke, kalau misalnya seorang Uda Pangisari Caniago diminta saran, kapan deadline Presiden Prabowo melakukan bersih-bersih tadi? Ya harusnya udah sekarang, kan udah masuk 2 tahun ini. Terlalu lama. Dari sekarang harus sudah mulai pembersihan. Kalau tidak risikonya terlalu besar. Akan membebani presiden. Harusnya menteri itu membantu presiden. Dia meringankan beban presiden. Ini untuk komentar untuk membela MBG aja nggak ada menterinya. Gimana? Atau memberikan saran atau diganti aja kepala MBG sekarang. Ngapain nggak diganti? Ngapain orang begitu dipertahankan? Apa urgennya beli motor itu kan? Tapi ada yang menyatakan gini, udahlah jangan diadu domba antara Nah, itu. Prabowo dengan Jokowi. Nah, itu emang ada masa begitu. Lu mengadu domba aja kerja lu gini-gini orang senang. Tapi nggak ada, tuh orang udah muncul mau kudeta. Itu nggak adu domba itu. Ya, Termasuk para menteri. ya itu akan jadi beban. Makanya menurut saya presiden harus berani ke depannya untuk maksudnya carilah menteri yang betul-betul menjiwai rakyatnya gitu. Pernah susah gitu. Udah, terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Uda Pangisari Caniago, seorang pengamat politik, dan tadi sudah kita bincangkan terkait isu pemakzulan yang berkembang di tengah situasi politik saat ini terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan tadi Uda Pangi menyampaikan pernyataan dan juga analisisnya bahwa Presiden Prabowo harus mewaspadai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan orang-orang yang ada di sekitar dirinya terkait isu pemakzulan. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terima kasih.